وهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر ذنبي عظيم. Wahai Tuhan, aku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ampunkan dosa dan terima. Keutamaan bulan Muharram. 1. Bulan yang suci. Beberapa ulama sepakat bahwa bulan Muharram termasuk salah satu bulan suci dalam Islam. Hal ini termaktub dalam firman Allah yang menyebutkan 4 bulan suci dalam Islam, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. Quran Surat At-Taubah ayat 36. Pada zaman dahulu, masyarakat Arab dilarang untuk berperang karena sucinya keempat bulan tersebut. Sebagaimana dalam sebuah hadis dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya zaman berputar sebagaimana ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram atau suci, 3 bulan berurutannya Zulqaidah, Zulhijjah, dan Muharram. Kemudian bulan Rajab, suku Mudar, antara Jumadil Tsani atau Jumadil Akhir, dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua yaitu bulan Allah. Bulan Muharram juga disebut dengan Syahrul Al-Asam yang berarti bulan Allah yang sunyi. Keistimewaan ini diriwayatkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia menceritakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalus shayyimi ba'da Ramadana syahrullahil muharram." Artinya, sebaik-baiknya puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Muharram. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, bulan yang dimuliakan oleh umat beragama. Salah satu hari di bulan Muharram yang sangat dimuliakan oleh umat beragama yaitu hari Asyura. Islam melakukan penghormatan berupa puasa sunnah pada hari itu atas kemenangan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Hal ini termaktub dalam hadis dari Ibnu Abbas. Ia berkata, ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Beliau bertanya, "Hari apa ini?" Mereka menjawab, "Hari yang baik,
Hari ini di mana Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya, sehingga Musa pun berpuasa pada hari ini sebagai bentuk syukur kepada Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kami lebih layak menghormati Musa daripada kalian." Kemudian Nabi Muhammad SAW berpuasa dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, bulan untuk mematahkan langkah terbaik. Bulan Muharram merupakan salah satu bulan yang istimewa dalam Islam, sebagai bulan pertama dalam hitungan kalender Qamariyah. Mengutip dari buku Dahsyatnya Puasa Sunnah karya H. Amrullah Sarbini, Fajil Isnur Aini Afghani, dan ruang kata, saat itu Rasulullah SAW pertama kali hijrah ke Madinah di bulan Muharram, sehingga bulan ini dijadikan sebagai awal penanggalan tahun Hijriah dalam Islam. Sehingga sudah sepatutnya bulan ini menjadi momentum yang tepat bagi umat Islam dalam merencanakan, mematangkan, dan melakukan hal terbaik selama setahun mendatang. Setelah memahami keutamaan bulan Muharram, semoga kita semua bisa memanfaatkan momentum yang ada di bulan Muharram ini ya, sahabat hikmah. Amin ya rabbal alamin. Peristiwa yang terjadi di bulan Muharram. 1. Pada bulan Muharram, taubat Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlabuhnya kapal Nabi Nuh di Bukit Zuhdi dengan selamat juga terjadi di Muharram, yakni usai dunia dilanda banjir yang menghanyutkan dan membinasakan sebagian besar manusia di bumi. 2. Selamatnya Nabi Ibrahim alaihissalam dari api Namrud terjadi di Muharram. Siksa itu berupa nyala api yang ternyata tidak membakar Nabi Ibrahim. 3. Pada bulan Muharram juga, Nabi Yusuf alaihissalam dibebaskan dari penjara kerajaan Mesir. Sebelumnya, Nabi Yusuf alaihissalam dipenjara karena fitnah yang menimpanya. 4. Peristiwa Nabi Yunus alaihissalam selamat dan keluar dari perut ikan besar yang menelannya pun terjadi di bulan Muharram. 5. Nabi Ayub alaihissalam disembuhkan Allah dari penyakitnya juga pada bulan Muharram. 6. Pada bulan Muharram, Nabi Musa alaihissalam dan umatnya kaum Bani Israel selamat dari pengejaran Fir'aun di Laut Merah. Nabi Musa dan ratusan ribu umatnya selamat memasuki gurun Sinai untuk kembali ke tanah leluhur mereka. Puasa Asyura memiliki beragam keutamaan. Keutamaan puasa Asyura adalah bisa menghapus dosa setahun yang lalu. Dari sahabat Abu Qatadah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pada hari Asyura 10 Muharram, aku berharap kepada Allah agar Dia mengampuni dosa setahun yang lalu." Sebelum melaksanakan puasa Asyura, umat muslim juga dianjurkan untuk berpuasa pada 9 Muharram atau dikenal dengan puasa Tasu'a. Penjelasan mengenai puasa Tasu'a diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim berikut ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Berpuasa Asyura 10 Muharram." Para sahabat memberitahu, "Ya Rasul, itu adalah hari yang diagungkan Yahudi dan Nasrani." Rasulullah SAW menjawab, "Kalau ada kesempatan pada tahun depan, insya Allah kita akan berpuasa Tasu'a pada 9 Muharram." Ibnu Abbas berkata, "Belum datang tahun depan, tetapi Rasulullah SAW sudah terlebih dahulu wafat." Anjuran puasa 9 Muharram juga dapat ditarik dari keinginan Rasulullah untuk berpuasa sunnah pada 9 Muharram pada tahun depan. Namun, puasa 9 Muharram belum dapat diamalkan oleh Rasulullah SAW karena beliau sudah tahu bahwa umurnya tidak akan sampai pada Muharram selanjutnya. Mengutip buku Dahsyatnya Puasa Wajib dan Sunnah Rekomendasi Rasulullah karya Amrullah Syarbini dan Sumarti Jamhari 2012, berikut ini adalah beberapa manfaat puasa Asyura dan puasa Tasu'a bagi umat muslim yang perlu diketahui. 1. Menggugurkan dosa selama setahun. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa puasa Asyura dapat menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang lalu.
Oleh karena itu, menjalankan puasa Asyura dan Tasu'a mempunyai keutamaan yang luar biasa bagi umat muslim. 2. Menjalankan keinginan Rasulullah SAW yang belum terlaksana. Sebelum wafat, Rasulullah SAW selalu mengingatkan para sahabatnya untuk melaksanakan 10 Muharram. Namun, karena suatu hari waktu pelaksanaan puasa Asyura bertepatan dengan ibadah umat lain, maka Rasulullah SAW bersabda, "Apabila usiaku sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa pada hari ke-9. Sayangnya beliau wafat sebelum cita-citanya itu terlaksana." 3. Hari pembebasan Nabi Musa dan Bani Israel. Ibnu Abbas pernah bercerita bahwa Rasulullah SAW pernah datang ke Madinah lalu bertanya, "Mengapa orang-orang Yahudi juga berpuasa pada hari Asyura, 10 Muharram?" Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Saya lebih terhormat terhadap Musa dari kamu." Lalu beliau langsung berpuasa pada hari itu serta menyuruh orang lain untuk berpuasa. Puasa Tasyu'a adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada bulan Muharram atau bulan pertama pada kalender Hijriyah. Hari Asyura diperingati untuk mengenang cucu Nabi Muhammad SAW, Imam Husain, yang terbunuh dalam pertempuran Karbala saat menghadapi tentara Khalifah Yazid. Hari Asyura diperingati setiap tanggal 10 Muharram, yang tahun ini jatuh pada Kamis 19 Agustus 2021. Ada begitu banyak manfaat puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Untuk itu, setiap umat muslim disunahkan untuk menjalankan puasa Asyura ini. Jangan lupa baca niat puasa 10 Muharram untuk berpuasa esok hari. Demikian tata cara puasa Asyura 10 Muharram yang dapat dikerjakan 19 Agustus 2021. Jangan lupa baca niat puasa Asyura.